Halo Sobat Desain, balik lagi di channel gue NDGVD. Kali ini kita akan nge-review salah satu manhwa ya, yang berjudul The World After the Fall, yang chapter 89. Yang sebelumnya dia ini udah memenangkan pertarungannya ya, melawan ya di chapter sebelumnya ya, kita review dikit yang 87 itu. Dia sudah menang pertarungan melawan para monarchs ya, yang ada di Chaos khususnya, karena dunia di dalam The War After the Fall itu banyak ya, bukan hanya di Chaos saja. Nah, tapi dia lagi berada di Chaos, tapi sangat-sangat fatal dan sia-sia ya. Gara-gara semenjak pertarungan itu pun nanti si MC ini akan diragukan hampir di seluruh Chaos ya. Kenapa bilang begitu ya? Karena dia ternyata masih hidup. Terungkap lah, emang kita udah tahu ya kalau dia sebelumnya emang masih hidup, tapi belum ada yang tahu, semuanya seluruhnya belum ada yang tahu kalau dia ini badannya ini masih hidup dan hanya jiwanya aja yang terpisah. Nah, beda cerita. Jadi segini guys, di dunia MC ini terbagi berbagai dunia ya guys. Nah, dunia di Chaos ini kalau yang menurut pandangan si MC dan orang-orang yang ada di dalamnya itu, mereka tidak memiliki tubuh, atau mereka itu orang-orang jiwa atau orang-orang yang telah meninggal di dunianya masing-masing dan terjebak di Chaos seperti itu guys ya. Jadi ibaratnya ke dunia, ke tahap selanjutnya lah ya. Nah, yang seharusnya itu yang berada di Chaos itu orang-orang yang sudah mati atau meninggal sebelumnya di dunianya, yang tidak memiliki tubuh pastinya ya kan. Nah, beda cerita sama si MC ini yang sebelumnya diceritakan ya, bahwa emang si MC ini dalam keadaan hidup dan terjebak di tower gitu ya. Jadi mereka pun sudah pernah masuk ke dalam tower yang mati itu. Nah, mungkin mereka adalah yang gagal dan meninggal lalu masuk ke Chaos. Nah, seharusnya si MC ini jalan ceritanya ya, harusnya ini dia harus menamatkan tower yang dia sedang lakukan ya, misi yang lakukan. Cuman di akhir-akhir dia mencapai misinya selesai di tower itu atau berakhir, dia harusnya kan kembali ke dunianya ya guys ya, atau rekarnasi lah, taruhlah dia bisa rekarnasi, bisa mengulang masa lalu dia. Tapi dia tidak memilih. Kenapa nggak memilih hal itu? Nah, entahlah. Tapi karena MC emang udah bosan ya, selalu mengulang hal yang sama. Ibaratnya gini guys, kalian itu seperti bidak catur di dunia yang ada di The World ini ya, dikendalikan oleh para monarch yang di belakang layar yang suka hati bermainkan mereka. Nah, di sini MC udah gedek, makanya dia di akhir ngelawan salah satu boss tower ya. Nah, di sini dia menang lah ya. Dia berhasil menghancur tower dan berakhir berada di Chaos, yang seharusnya dia bisa dikembalikan ke bumi, ke tubuhnya, tapi dia malah nyasarnya ke Chaos karena nggak ada lagi yang mengirim atau mengatur hidup dia lagi. Nah, seperti itu guys, makanya dia terjebak di Chaos. Dan di The World of the Fall ini masih banyak tahap-tahapan dunianya ya guys, bukan hanya Chaos juga ya. Yang seperti kita tahu sebelumnya, dia kenapa ada bikin perjanjian sama Soul King untuk ke tahapnya. Nah, di perkiraan di 89 chapter berikutnya ini kita akan melihat beberapa perdebatannya atau pertarungan melawan ya, meskipun enggak sih mereka cari takut juga ya, tapi mungkin rasa kepercayaan itu udah nggak ada lagi. Jadi begitu. Dan si MC ini pun nggak peduli guys. Kalian juga bisa lihat di akhir cerita pun dia ini gambarannya itu kayak Sasuke ya. Kalau kalian sering nonton Naruto, karakternya itu lebih ke sifat cuek, dingin, cool, tapi peduli, ngerti nggak sih? Diam-diam peduli. Nah, tapi di sini dia lebih sebenarnya dia bisa ngungkapin kebenarannya ya. Kenapa? Ini alasan orang-orang yang di Chaos itu kenapa nggak percaya lagi sama dia ya. Pertama, ternyata dia udah tubuhnya ternyata udah hidup. Yang kedua, buah atau fruit ya, yang seharusnya didapetin. Nah, jadi misinya di orang-orang yang berada di Chaos itu ketika dia ngedapetin buah fruit, itulah dia bisa hidup lagi ke dunia, kembali ke dunianya.
Nah, tapi si MC ini waktu pas dia ngedapetin beberapa fruit ya, nama buahnya itu di markas Monarch kalau nggak salah. Sebenarnya bukan dia yang ngancurin, yaitu Kaliman apa ya? Ada temennya dia yang menghancurkan fruit itu ya. Tapi di sini dia lebih dia kayak biarlah menyalahkan semuanya ke dia, karena dia emang nggak peduli, orang yang nggak terlalu peduli tentang hal itu ya. Kelihatan ya cuek ya, karena misi dia ini bukan hanya buat emang dari awal dia nggak ada kepikiran buat ngelindungin orang-orang yang berada di Chaos, karena dia sadar bahwa di Chaos itu orang-orang yang udah meninggal. Jadi menurut dia percuma gitu, bukan manusia ya, ibaratnya bukan manusia guys, jadi gitu. Nah, tapi pandangannya udah mulai berubah semenjak dia ketemu teman-teman dia ngumpul ya kan, buat nolong semuanya. Nah, di sini pun dia mulai diragukan lagi, tapi nggak peduli, dia tetap emang MC-nya anti naif ya guys. Dia tetap maju ya kan. Emang misinya dia ini buat ngancurin dunia yang dipermainkan oleh para monarch atau petinggi-petinggi yang ngebuat permainan atau rencana ini. Nah, itu yang dia sedang lakukan guys. Makanya dia mau bergabung atau setuju lah ya, jiwanya bersatu sama Soul King, meskipun untuk hanya sementara. Tapi kekuatan Soul King ini efeknya guys, udah diliatin di chapter yang sebelumnya itu, efeknya ini bisa merenggut beberapa ingatan ya. Dan itu pun nggak asal merenggut gitu aja guys, karena dalam prosesnya itu bisa membuat si MC ini kesakitan minta ampun. Nah, tapi untungnya ada kayak kakek-kakek yang nolongin dia di sini. Tapi di sini udah dikasih tahu sama Soul King juga, dia hanya bisa beberapa muncul di jiwanya ya, karena dia bukan proxy. Nah, berarti bukan proxy apa? Tubuh utama guys. Dia hanya mengikat perjanjian aja sampai tujuan masing-masing tercapai lah begitu. Oke ya, di akhirnya pun sebenarnya Soul King ini juga kalau gue lihat ini tipe villain ya, maksudnya nggak terlalu jahat-jahat amat, jahat terhadap orang-orang yang udah nyegel dia doang, ibaratnya begitu guys. Meskipun awalnya dia ya seperti itulah, awalnya kayak kelihatan jahat, tapi ternyata kalau gue lihat karakter si Soul King ini nggak begitu guys. Emang dia ini seperti ya kayak di Naruto musang gitu ya, ada hewan musang. Nah, contohnya seperti itu. Jadi di sini di akhir chapter juga waktu kemarin juga ternyata kenapa bisa mulai pada nggak percaya juga, ditambah dipengaruhi oleh si Monarch yang sisa-sisa kehidupannya tuh ya, pakai kekuatan Confusion apa tuh ya, dia mempengaruhi semuanya biar menyalahkan si MC ibaratnya biar nggak terima sama si MC ini. Nah, jadi mungkin chapter yang yang 80 ini berikutnya ini, hari ini chapternya bakal lebih seru lagi guys ya, karena terungkapnya identitas si MC juga ya kan, yang ternyata dia masih hidup guys. Nah, jadi seru. Sampai sini dulu untuk ceritanya, dan kita lanjut lagi nanti chapter berikutnya. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa lagi di next video.